Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Jadi ada sebuah proses di mana saya dikenalkan tokoh Al-Ghazali oleh Zainuddin MZ. Dan setelah itu saya mencari sendiri. Ada proses pencarian? Ada proses pencarian sendiri siapa Al-Ghazali itu, dan memang waktu zaman Orde Baru memang tokoh-tokoh sufi itu seperti dikubur ya. Yep. Tapi setelah 98 banyak sekali buku-buku sufi sehingga saya bisa mengakses dengan mudah. Sehingga saya juga menemukan tokoh-tokoh Jalaluddin Rumi yang sehingga saya berikan nama itu kepada anak kedua saya, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani saya berikan untuk anak ketiga saya. Back chat, you burn all my energy. Back chat, criticizing all you see. Back chat, analyzing what I say. Back chat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. Anda menganggap diri Anda seorang pemberontak nggak? Kayak misalnya baru-baru ini Anda katakan bahwa nggak tahu ini perlu dikoreksi benar atau tidak. Penjara mewah biarin saja nggak apa-apa, sah aja. Penjara buat Atalita, silakan aja. Kemudian Anda memberikan endorsement yang kuat sekali terhadap Ariel dan Luna Maya yang terjerat kasus video porno. Ya karena menurut saya penjara itu bukanlah ruang siksaan. Tapi ruang untuk menahan orang supaya tidak lari kemana-mana. Oke, Karena itu menurut saya intinya kan tidak lari kemana-mana. Intinya itu tidak lari kemana-mana gitu. Yang penting itu bukan ruang siksaan loh ya. Oke. Mungkin untuk tukang beca mungkin ruang 2x2 atau 3x3 itu buat mereka udah cukup nyaman. Tapi untuk orang yang terbiasa hidup mewah udah terbiasa hidup berada dan dengan macam-macam fasilitas, lalu diberikan fasilitas yang minim, itu siksaan. Oke. Jadi akhirnya intinya jadi menyiksa gitu. Itu menurut saya. Oke. Dan tidak harus benar. Saya tidak mau mendebatnya. Iya. Itu memang pendapat Anda. Tidak harus. Kita kan juga belum tahu, belum pernah ada bukunya di KUHP bahwa penjara itu adalah harus kejam dan lain-lain, kan nggak ada juga. Kecuali itu disebutkan dalam undang-undang. Nah, soal Luna dan Ariel. Soal Luna dan Ariel, saya dari awal selalu berpendapat bahwa mereka tuh korban. Jadi tidak mungkin Ariel membunuh dirinya sendiri untuk membuat video itu dan disebarkan. Itu membunuh dirinya sendiri. Gak usah dampak hukumnya, dampak sosialnya aja Ariel sudah cukup tersiksa. Jadi apa yang mungkin dalam kasus ini Ariel berniat untuk menghukum dirinya sendiri? Kan nggak mungkin. Jadi kita harus melihat dari intisari hakikatnya gitu. Ariel itu bukan berniat untuk menyebarkan video. Pendapat Anda itu terus terang berbeda dengan mainstream. Dan Anda selalu siap dengan itu? Saya selalu siap. Bahkan saya tidak merasa, saya juga orang yang merasa bahwa belum tentu pendapat-pendapat orang-orang yang disebut psikolog, psikiater atau orang-orang yang di dalam jalur hukum belum tentu pendapatnya itu benar. Oke. Gitu. Jadi dengan segala konsekuensinya, melawan arus dengan segala konsekuensi. Nggak ada masalah gitu. Karena itu banyak yang menganggap seorang Ahmad Dhani adalah arogan. Ya itu kan anggapannya orang. Anda merasa diri Anda arogan nggak? Saya? Ya... You feel free to say. Anda bebas mengatakannya. Kalau saya sih ada perbedaan antara arogan dan mengatakan yang benar gitu ya. Atau berpendapat? Berpendapat yang benar. Orang-orang di Indonesia itu mungkin tidak terbiasa mendengar orang berpendapat beda atau... Jadi buat saya mengatakan yang benar menurut hati nurani atau mengatakan sesuatu yang dalam hati itu ya bukan sebuah kewajiban ya, sesuatu yang tidak bisa ditolak gitu. Oke. Jadi kalau orang lain menganggap itu arogan ya saya nggak bisa bilang. Bagaimana dalam konteks bermusik? Banyak yang mengatakan bahwa Dewa itu sebenarnya dikooptasi oleh Dhani. Jadi Dhani semau-maunya aja ngurusin Dewa.
teman-temannya di layoff dan lain sebagainya, nggak dipakai lagi. Bahkan Wawan yang teman dekat sejak SMP, Anda ya bubar saja, dihentikan, diganti sama orang lain gitu. Dalam bermusik apakah? Ya, intinya gini ya, saya punya alasan-alasan kuat terhadap hal-hal semacam itu. Hal-hal yang Anda percayai? Ya, hal-hal sesuatu yang saya putuskan adalah sesuatu yang saya percaya bahwa itu sudah diputuskan dengan matang, dan saya memang tidak peduli dengan pendapat orang lain. Tidak banyak orang seperti Anda. Kenapa Anda bisa meyakinkan diri Anda untuk itu? Seorang artis kan harus menjaga popularitasnya, harus menjaga. Itu menurut saya itu kita berbicara, saya bukan sebagai seorang artis, tapi saya sebagai seorang leader. Di mana di Dewa 19 saya juga adalah leader gitu kan. Dan apapun keputusannya itu adalah keputusan saya sebagai leader, bukan saya sebagai artis. Gitu. Apa yang membuat Anda begitu kuat secara pendirian dalam menentukan banyak sikap? Walaupun kita tidak bicara benar salah ya. Ya, saya nggak tahu ya. Saya merasa ya kalau memang saya diserahin sebagai pemimpin, entah itu pemimpin rumah tangga, pemimpin yang kecil gitu ya, kayak pemimpin band, itu kan pemimpin kecil gitu. Ya saya merasa ya pemimpin seharusnya seperti itu menurut versi saya. Dan Anda selalu menganggap diri Anda pemimpin dalam berbagai aktivitas yang Anda. Ya kebetulan di Dewa saya juga memang pemimpinnya Dewa kan. Gitu kan. Tapi kebetulan sekarang Anda bermusik, Anda selalu menjadi pemimpin. Dalam kehidupan Anda kepala rumah tangga dan menjadi pemimpin. Pernah nggak Anda tidak menjadi pemimpin? Pernah juga sih, pernah juga. Jangan-jangan Ahmad Dhani harus selalu menjadi pemimpin dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan? Oh nggak juga. Nggak juga. Justru karena maka dari itu saya kan benar-benar orang yang meskipun saya bukan orang militer, tapi jiwa militer dalam diri saya itu kuat banget, di mana militer itu adalah orang-orang yang tunduk pada kepemimpinan. Disiplin. Nah, disiplin pada hierarki. Maka dari itu, di sisi lain pun saya juga sebagai makmum kadang-kadang. Saya juga sebagai anak buah. Cuman orang kan nggak tahu. Saya juga punya misalnya guru spiritual yang saya ikuti kata-katanya. Kan orang juga nggak banyak yang tahu. Saya juga punya kakak-kakak, bukan kakak kandung ya, tapi kakak-kakak yang saya anggap kakak. Beberapa di antara juga mungkin ada pengusaha, ada yang jenderal. Dan Anda mendengarkan dan saya mereka. juga mendengarkan mereka, dan saya juga tunduk pada nasihat-nasihatnya. Dan itu kan memang tidak terekspos. Tapi berarti sosok Anda yang selama ini terekspos, Dhani, sorry saya menggunakan kata-kata ini lagi, Dhani arogan, angkuh, decisive dan lain sebagainya, itu didesain atau bagaimana? Enggak, itu saya rasa tuh opini masyarakat, opini wartawan terhadap statement-statement saya. Anda keberatan nggak dengan statement-statement itu? Kan saya sudah bilang, saya tidak terlalu keberatan dengan pendapat orang lain. Oh yeah, see what you've done to me. Anda tuh melihat diri Anda sekarang masih menjadi musisi, seniman, apa sekarang sudah jadi pengusaha? Ya Dua-duanya? mulai jadi pengusaha, tapi masih pengusaha. Passionnya di pengusaha apa di musik? Dua-duanya sih kalau sekarang. Tapi pengusaha musik ya, bukan pengusaha kelapa sawit atau apa gitu, enggak. Loh, kenapa emangnya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau masih usaha di musik masih bisa, masih ada sesuatu, dan sekolah musik kan masih ada unsur idealismenya gitu kan. Kenapa saya bikin sekolah musik dan lain-lain. Anda a priori nggak sih sama pendidikan formal di Indonesia? Ya sebenarnya kita harus akui bahwa pendidikan di Indonesia kan juga belum 100% baik. Saya sering berbicara bahwa sesungguhnya di Indonesia ini butuh Kementerian Percepatan Kecerdasan Bangsa. Bukan percepatan daerah tertinggal. Karena sesungguhnya saya tidak melihat adanya percepatan kecerdasan bangsa, dan saya rasa Indonesia butuh satu menteri untuk itu, di mana. Tapi abstrak sekali ya? Abstrak nggak sih menurut Anda? Enggak. Karena saya Dimulainya dari mana? Dilihat, saya tidak melihat adanya percepatan dalam kecerdasan bangsa, di mana
sesuatu yang mudah diakses, misalnya di televisi ya. Televisi adalah sebenarnya punya peran penting dalam mencerdaskan bangsa. Oke. Tapi kalau kita lihat program-program televisi itu, berapa persen sih yang mencerdaskan bangsa? Itu menurut saya, pemerintah seharusnya ada program di mana televisi itu dipaksa untuk mencerdaskan bangsa. Tapi kembali ke masalah pendidikan deh. Anda Ya. sendiri kan DO ya? Saya ya sempat kuliah tapi nggak nerusin. Kenapa? Karena nggak percaya sama sistem pendidikan itu? Atau lebih ke asik Saya pernah kuliah komunikasi. Saya duduk di kursi, saya mendengar dosennya berbicara tentang komunikasi. Yang dosennya ajarkan pada saya udah tahu semua. Jadi saya keluar aja. Jadi ya artinya ada a priori kan terhadap pendidikan kan? Sebenarnya kira-kira seperti itu. Saya sependapat lah dengan Kak Seto lah kalau hal-hal seperti itu. Dan karena itu anak-anak Anda minta untuk sekolah di rumah atau sekarang? Bukan. Waktu itu homeschooling bukan berdasarkan itu. Waktu itu homeschooling berdasarkan di mana anak-anak kepingin mencoba gitu loh. Oke. Jadi saya itu sebenarnya tidak mempunyai keinginan pemaksaan terhadap anak-anak. Justru anak-anak yang mau sendiri. Anak-anak yang mau homeschooling, ya udah homeschooling. Anak-anak bosan homeschooling, ya udah sekolah lagi. Gitu aja. Oke, kembali ke School of Rock ini. Anda, saya katakan tadi, Anda mulai dari Dewa, kemudian Anda bikin solo sendiri, which is kontroversial juga. Kenapa ada Dewa, terus ada Ahmad Band ya waktu itu ya. Mulainya kan itu. Kemudian macam-macam lah. Sampai sekarang Anda menelurkan banyak sekali band, ada solois juga, ada Mulan, ada duo Virgin dan lain sebagainya. Ini sebenarnya arahnya kemana? Anda mendulang uang sedemikian banyak, meraup keuntungan di saat Anda memang ada di atas dan dipercaya. Sebenarnya gini, sebenarnya itu simple. Adanya Mulan Jamila, adanya Mahadewi, adanya The Virgin dan lain-lain, itu sebenarnya adalah ketidaksukaan saya untuk tour. Oke. Saya itu benci sekali meninggalkan rumah. Oke. Jadi saya mau cari uang di musik tanpa harus meninggalkan rumah. Maka dari itu saat Mulan nyanyi, saya dapat uang. Mahadewi nyanyi, saya dapat uang. Mereka tur kemana-mana, saya dapat uang. Idenya basicnya sebenarnya itu aja. Oke. Ketidaksukaan saya untuk keluar dari rumah saya. Posisinya Dewa sekarang gimana sekarang? Masih hidup? Akan ada album lagi? Saya juga belum tahu. Ntar kita terusin lagi deh. Oh yeah, see what you've done to me. Kecil dulu cita-citanya apa, Mas? Dulu terus terang saya nggak punya cita-cita. Masa kalau anak Iya. kecil kan dokter, polisi, tentara. Ya mungkin dokter kali ya. Dokter. Dokter, cuman waktu masih udah SMA, saya punya cita-cita jadi musisi. Mulai semenjak SMA deh, kelas Bukan 1 gitu. mulai SMP. Ya SMP tapi belum yakin banget. Hanya Yakin sekedar banget main. itu ya, yakin banget itu setelah SMA. Saya bercita-cita jadi musisi. Cita-cita saya menjadi musisi dengan gaji 10 juta sebulan. Tahun? Itu tahun Waktu berapa? tahun 90. Itu udah gede tuh ya, 10 juta sebulan tuh. Udah cukup lah gitu. Ya intinya itu cita-cita saya nggak terlalu besar-besar amat. Banyak orang yang terbebani dengan popularitas menjadi artis, menjadi selebriti, Kurt Cobain bunuh diri, dan lain-lain lah. Kalau Anda terbebani nggak? Atau Anda Nggak. menikmati? Nggak, kalau saya gini, popularitas adalah sesuatu yang tidak saya cari. Oke. Ya kan? Tapi kalau ada, Cita-cita saya kan jadi musisi aja gitu loh, di studio. Dengan dapat 10 juta per bulan udah senang. Jadi popularitas sebenarnya bukan yang saya cari. tapi sekarang Anda mendapatkan popularitas itu. Jadi ya kalaupun misalnya saya dapat, ya saya biasa-biasa aja. Kalau misalnya suatu saat hilang ya, saya dulu nggak nyari, gitu loh. Oke. Walaupun sebenarnya kita agak nggak percaya karena begini, untuk menjadi dicintai terus dan karena itu menjadi income buat Belum tentu. Oke. Saya belum tentu seperti artis-artis yang lain yang ingin dicintai. Atau mungkin pejabat-pejabat lain yang ingin dicintai. Saya itu termasuk orang yang ikut paham Machiavellis.
Ngerti kan maksudnya kan? Oke. Jadi saya memang tujuan saya memang tidak perlu dicintai. Bahkan kenapa saya selalu tidak memikirkan pendapat masyarakat, karena saya memang tidak butuh pendapat masyarakat dan saya memang tidak butuh untuk disukain masyarakat. Saya hanya memainkan musik yang saya suka, saya hanya mengutarakan yang sesuai dengan isi hati saya. Pernyataan itu sudah mencerminkan Anda arogan Ya. belum ya kira-kira? Menurut saya sih itu bukan arogan, Tapi tapi itu Sikap. sesuatu sikap yang orang harus menghormati itu, gitu loh. itu artinya juga Anda tidak terlalu peduli dengan sorotan media. Benar, Anda nggak terlalu peduli infotainment suka sama saya atau enggak? benar. Jadi saya selalu mengambil, jadi gini misalnya ya, justru saya pernah membiarkan diri saya untuk dibunuh sama infotainment. Ada 2 infotainment yang benar-benar mau membunuh karakter saya. Oke. Saya biarkan saja. Malah, Anda tidak peduli. saya nggak peduli, malah Anda tidak protes, saya mengajukan nggak surat protes juga, keberatan. nggak. Saya juga nggak pernah protes. Malah saya justru biarkan mereka, dan mereka tahu saya biarkan mereka membunuh karakter saya. Setelah Oke. itu saya bicara kepada mereka, kamu sudah pernah membunuh saya kan? Dan saya tidak mati. Jadi pertanyaannya kemudian, Ya. apakah Anda setuju dengan fatwa MUI soal pengharaman infotainment? Sebenarnya saya belum tahu ya yang diharamkan infotainmentnya Hah? atau pemberitaan gosipnya. Oke. Yang diharamkan berita bohong. Oh ya itu Pak, maksudnya gini loh. Kalau memang itu berita bohong ya tentunya memang itu fitnah dan memang itu haram kan. Saya justru malah menyayangkan kenapa MUI baru memfatwakannya sekarang, harusnya dari dulu. Ini bukan karena seorang Dani yang jadi bulan-bulanan infotainment terus-menerus loh. Ya saya terus terang saya pernah juga mengalami pengalaman yang buruk ya dengan infotainment ya. Pertama tahun 2005 saat ada salah satu ormas yang menyerang kita ya. Seandainya waktu itu infotainment tidak terlalu membesar-besarkan menjadi berita yang besar, orang juga nggak terlalu peduli gitu loh. Jadi infotainment sering kadang-kadang membesarkan orang yang sebenarnya nggak jadi besar gitu. Apa yang terjadi tahun 2005 saat kita diserang oleh ormas Islam itu benar-benar mematikan separuh dewa loh sebenarnya. Tapi Anda menyesal nggak ketika itu Anda menggunakan lambang yang diterjemahkan sebagai Allah? Enggak, saya nggak pernah menyesal. Sampai saat ini saya masih pakai lambang itu. Sampai saat ini tidak ada Dan institusi menurut Anda itu resmi. bukan pelecehan terhadap? Bukan. Sampai saat ini tidak ada institusi resmi yang melarang lambang itu gitu. Bahkan MUI pun kan tidak melarang juga. Dan karena itu oke-oke saja. Dan nggak maka yang kedua 2006, 2007, 2008 3 tahun. Saya benar-benar dijadikan bulan-bulanan infotainment gitu ya, dan benar-benar ada 2 lah infotainment yang benar-benar Menyudutkan. bukan menyudutkan ya, membunuh karakter menurut saya. Justru malah membunuh karakter, nggak cuma menyudutkan, membunuh Sampai karakter. sekarang kalau ada berita tentang Anda pasti negatif? Sekarang sudah mulai enggak. Udah mulai enggak sekarang. Jadi saat itu benar-benar beritanya nggak ada yang baik aja. Ini soal keluarga Anda kan? Ya nggak cuma itu ya, cuman ya tentang perceraian dan lain-lain. Gitu. Dan itu mengganggu sekali buat Anda. Ya sebenarnya Tapi salah nggak sih sebenarnya kalau orang biasa ingin tahu kehidupan seorang idolanya? ya sah-sah saja. Itu menjadi asal- keniscayaan karena Anda menjadi terkenal kan? Bukan niscaya ya, bukan niscaya, bukan keniscayaan. Sah-sah saja asal di pemberitaannya itu benar. Anda duda sekarang atau sudah beristri? Saya rahasia. Kita lanjutkan lagi nanti. Oh yeah, see what you've done to me. Back chat. Sibuk sekali hari ini. Kalau semi atau katakan sehari punya waktu khusus nggak buat anak-anak? Iya biasanya ada ya biasanya. Cuman kan anak-anak juga sekolah kan juga sibuk juga anak-anak. Jadi kadang-kadang
saya lagi di rumah, anak-anak sekolah. Makanya dulu waktu pertama kali homeschooling enak juga sih, karena setiap hari anak-anak di rumah terus, ya apa boleh buat, karena musisi kerjanya justru malah biasanya weekend. Saat anak-anak libur, saya berangkat kerja. Anda bisa dikatakan sebagai family man nggak sih sebenarnya? Atau Anda lebih hangout sama teman-teman? Justru malah saya nggak punya kehidupan sosial. Ya, karena sudah sangat terkenal orang. Ya, saya jadi hidupnya cuma buat kerja sama hidup bersama Nggak pernah anak-anak. dugem ke Ya, kafe apa? untuk orang yang sering dugem justru malah tahu kalau saya nggak pernah dugem. Karena memang nggak suka atau memang Anda merasa tidak nyaman di tempat keramaian karena orang pasti mengganggu Anda? Bukan itu sih, saya lebih menikmati hidup bersama ketiga anak laki-laki saya. Ya. Saya menemukan kenikmatan yang luar biasa sehingga saya nggak bisa menemukan kenikmatan di luar itu. Anda boleh jawab ini, boleh tidak jawab ini, terserah. Tapi ini adalah pertanyaan yang ada di benak masyarakat banyak. Sebenarnya ketika Anda masih berkeluarga dengan Maya, siapa yang memulai? Anda atau Maya? Yang akhirnya menyebabkan perceraian. Ya sebenarnya intinya kan cuman saya nggak mau punya istri yang terlalu sibuk aja, karena saya kan udah sibuk gitu. Jadi Sibuk sebagai musisi? Awalnya sibuk sebagai musisi, lalu sibuk sebagai sosialita. Tapi kan dia menjadi musisi karena Anda. Ya awalnya perjanjiannya sih nggak seperti itu. Awalnya perjanjiannya musik hanya untuk mengisi luang waktu. Tapi terakhir ternyata musik menjadi obsesi untuk mencari uang. Nah, jadinya udah berbeda dari jalur yang pertama. Saya dengar itu, saya membaca itu dari media. Tapi juga ada dari versi lain mengatakan bahwa Dhani selingkuh. Dhani tidak lagi memperhatikan istrinya. Jawaban Anda? Ya tentunya tidak benar. Ya nggak apa-apa. Versi Anda seperti apa jawaban? Tidak benar. Ini juga harus ditanyakan. Anda boleh jawab atau tidak? Karena ini hak Anda. Anda dikabarkan awalnya berpacaran dengan Mulan, yang duet dengan Maya, dan sekarang menjadi istri Anda. Ada juga versi lain mengatakan bahwa Anda menjadi suami dari salah satu personel Pak Dewi. Ada juga yang mengatakan bahwa Anda sekarang juga sudah menikah dengan Dewi Persik. Semuanya ada di bawah. Nah zaman saya semuanya gosip lah. Gosip. Gosip semua. Gosip tidak benar. Tidak benar. Gosip kan ada yang hampir benar, tapi perlu konfirmasi, ada yang tidak benar. Ini tidak benar. Semua tidak benar. Jadi sekarang Anda masih sendiri. Itu rahasia. Apa sih yang jadi masalah? Karena ketika Anda untuk orang yang sereligius Anda Enggak, katakan, kalau saya justru malah kalau orang religius, semakin religius dia, justru semakin dia tidak menampakkan istrinya di muka umum. bukannya kemudian Contohlah Imam Khomeini misalnya, contohlah Saddam Hussein misalnya. Orang-orang yang tidak pernah menampakkan istrinya. ada alasan khusus nggak sih? Kalaupun Anda sudah menikah dan Anda tidak mau membicarakannya, ada masalah? Ya mungkin trauma dengan yang pertama. Arahnya akan kemana? Kalau misalnya, kalau konteksnya yang pertama, diketahui oleh masyarakat kan nggak menjadi masalah. Ya mungkin untuk masyarakat, untuk perempuan istri orang lain mungkin tidak masalah. Tapi untuk menjadi istri saya ternyata bermasalah. Kenapa bermasalah? Ya karena belum tentu bisa siap menghadapi mental. Kondisi Misalnya yang menaungi Anda sebagai selebriti gitu. apapun itu lah, apapun itu. Menjadi istri saya tidak mudah. Apalagi sampai Tidak mudahnya karena surrounding, karena lingkungan, atau karena Andanya? ya semuanya. Oke. Maka lebih baik
maka lebih baik memang tidak ditampilkan. Tidak ditampilkan, walaupun sudah menikah sekarang. Walaupun misalnya sudah. Bener, Mulan istri Anda? Bukan. Rahasia. Seandainya saya bisa menjadi paparazzi ya. Oke lah, tapi buat Anda peran seorang pendamping penting atau tidak? Buat saya sebagai laki-laki tidak terlalu penting. Buat lelaki seperti saya ya, malah justru kalau menurut Hitler, malah untuk lelaki seperti Hitler, menikah itu berbahaya. Tapi dia punya program. Tapi kan akhirnya tidak dinikahinya kan terakhir-terakhir aja gitu. Jadi itu hanya. Jadi kalau misalnya dikatakan seorang Dani bisa hidup sendiri, itu menurut Anda mungkin? Bisa sendiri Tanpa pendamping? Bisa. Terus bagaimana kemudian dengan anak-anak Anda? Anda kan sudah sibuk seperti itu. Apakah Anda bisa menjadi... Anak-anak saya justru malah sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ya mungkin tidak hanya sebagai anak-anak yang tidak punya ibu ya. Anak-anak justru malah mungkin siap apabila suatu saat kedua orang tua tidak ada. Anak-anak bisa kuat itu. Itu excuse Anda karena Anda egois dan menurut pendapat Anda mereka sudah siap, atau karena memang secara mental mereka sudah siap? Secara mental mereka siap. Mereka menunjukkan itu. Ya jelas. Tapi kata ibunya tetap ingin bertemu dengan anak-anak. Iya. Dan Anda tidak menghalangi itu. Tidak pernah. Tapi setiap datang katanya Anda bersembunyi entah di mana, tidak ingin bertemu sama sekali. Ya itu kan supaya memberikan waktu yang luang kepada Itu excuse. Bukan. Saya nggak mau menghalangi kedekatan ibu dan anak kalau ada saya. Saya mau biarkan waktu yang sedikit itu. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan-pertanyaan tipikal yang ditanyakan oleh teman-teman dari Semua. peliputan. Tidak hanya peliputan, hiburan. semua orang. Oke. Dan ketika Anda ditanya hal-hal semacam ini, apakah Anda merasa tidak nyaman? Oh saya senang. Saya senang karena saya harus menjelaskan itu. Termasuk hal-hal yang detail yang Anda ceritakan. Saya senang menjawab semua pertanyaan. Justru malah biasanya kalau ada wartawan, ada promotor yang membatasi wartawan, malah saya nggak suka. Biarkan tanya apa aja nggak apa-apa. Saya akan jawab semua. Kapan Ahmad Dhani akan jadi presiden? Oh, nggak tahu saya. Oh yeah, see what you've done to me. Back chat, it's driving me insane. It's better to. Presiden yang ada, Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, Susilo Bambang itu. Mana di antara ini yang paling favorable buat? Soekarno ya. Soekarno. Orang udah banyak tahu. Iya karena nomor satu ada sesuatu yang mungkin menjadi mudah untuk saya sukai, misalnya Soekarno berbintang Gemini sama Mas Saya misalnya. Soekarno sekolahnya di Surabaya ya kan, sama Mas Saya. Orang Surabaya juga. Orang Surabaya ya kan, ya ada hal-hal di luar Posturnya itu kira-kira seperti Anda juga lah, tinggi seperti itu. mungkin Saya mau yang terakhir nih sebenarnya. Terus apa lagi? ya gaul. Oke. Kan gaul orangnya, lalu Plural. juga open minded, terus dia juga apa ya, Pencinta sejati. ya itu mungkin kalah saya. Tapi kalau saya boleh mendapat bayangan seperti itu nggak ada? Saya kira-kira kalau misalnya seumur saat umur Bung Karno gitu ya, atau misalnya pertanyaan misalnya kalau saya jadi presiden gitu ya, misalnya bisa kayak gitulah kira-kira. Tapi Anda sudah menikah belum? Apa? Sudah menikah belum sekarang? Sekarang rahasia.
Anda adalah musisi yang kita selalu mendengar Anda menyanyikan lagu cinta. Ada sih lagu-lagu yang bercerita tentang kebangsaan dan keindonesiaan, tapi orang lebih banyak mendengar lagu Anda adalah lagu cinta. Sebenarnya konsep Anda tentang Indonesia itu apa sih? Kalau kita boleh tahu, sambil jalanin. Ayo. Banyak sih sebenarnya ya. Sedikit saja. Ya saya. Indonesia sekarang apa yang harus dilakukan kalau Anda jadi presiden hari ini? Kalau saya jadi presiden hari ini, wah rahasia dong. Nanti diikutin orang ya. Hukumkah misalnya, Ah, miskinankah, pendidikan? yang jelas kalau saya jadi presiden, saya bisa membuat tidak ada pengangguran di Indonesia. Caranya rahasia. Nanti kalau saya sebutkan di sini nanti ditiru orang. Nomor satu itu. Anda bisa jadi presiden setelah ini sih karena presiden tertarik dengan sorry bluff Anda itu ya. Tapi, Ya. Oke. Misalnya gini, nggak usah jadi presiden deh. Misalnya saya ditanya sama gubernur bagaimana cara mengatasi kemacetan Jakarta, kan saya punya satu solusi yang sebenarnya kalau itu dilakukan, Jakarta nggak akan macet. Dan itu rahasia. Dan itu rahasia. Kok egois sekali sih? Kan Anda kan anak bangsa, Anda warga Jakarta, kenapa nggak berbagi? Ya, kalau saya dipanggil sama gubernur, tentu saya akan bagi informasi itu kepada gubernur gitu loh. Karena kalau saya ucapkan di media akan terjadi rasa murah gitu loh. Anda bangga menjadi orang Indonesia? Kalau saya bangga menjadi, tidak hanya bangga menjadi orang Indonesia, saya bangga banyak darah mengalir dalam tubuh saya. Kakek saya orang Belanda, kakek saya orang Sunda, kakek saya orang Jawa, kakek saya juga orang Jerman, kakek Yang saya Jerman juga. itu katanya keturunan Yahudi, benar? Saya juga nggak tahu itu ada informasi seperti itu. Tapi faktanya ibu Anda tidak pernah. Tidak pernah kasih tahu. Dan Anda tidak pernah tahu apakah dia ke Tidak pernah tahu. Jerman Yahudi atau memang pure Aryan Yahudi? Saya tidak tahu. Aryan Jerman, nggak tahu ya? Nah, tapi yang membuat saya bangga ya itu tadi. Saya di dalam darah saya banyak mengalir darah bangsa-bangsa banyak gitu. Termasuk juga Sunda, juga termasuk Jawa. Anda tidak pernah merencanakan merangkai strategi untuk hidup Anda? Jadi konsepnya mengalir begitu saja? Mengalir begitu saya. Mengalir begitu saya. Berarti Anda termasuk orang yang beruntung? Ya, memang menurut saya termasuk orang yang beruntung gitu. Karena ya hidup saya tidak pernah melakukan sebuah usaha-usaha yang cukup keras gitu untuk mencapai Ya? seperti ini gitu ya. Terima kasih. Thank you. Sukses. Sama-sama. Sampai jumpa. Ayo.